Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. أتحدث عما يجري في غزة. Izinkan saya berbicara tentang apa yang terjadi. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة Dalam perang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Palestina. قالوا وقلنا Mereka berbicara المقاومة السلمية seperti kami العمل tentang السلمي perlawanan rakyat dan المقاومة damai. الشعبية السلمية. فلماذا إذن Jadi mengapa Anda Hamas بالأطفال mengorbankan anak-anak? أمام جنود الاحتلال Anda mengirim mereka untuk menemui ajalnya. خدمة لفلسطين؟ Apakah Anda melakukan itu demi Palestina? Demi Allah sama sekali tidak. Palestina tidak membutuhkan semua ini. Palestina tidak mengambil bagian dalam semua ini. Agama tidak mengambil bagian dalam semua أحد ini. الشياطين Kemarin, شيطان saya mendengar salah satu setan mereka. يسمي نفسه Setan مفتيا. terkutuk yang menyebut dirinya mufti. سمعت بالأمس مقطعا Saya mendengar يتكلم فيه يقول dia mengatakan bahwa ini هو أعظم الجهاد adalah jihad terbesar. Dengan serius, أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبتر أطرافهم وقياداتك. sementara para pemimpin Anda bersenang-senang. المهمة أصبحت مهمة. Satu-satunya pekerjaan mereka saat ini المشاركة adalah pergi ke pemakaman dan mengunjungi tenda duka. فقط وزيارة بيوت العزاء لأنها ليست لأطفال. Lagi pula mereka bukanlah anak-anak mereka sendiri. أهلنا في غزة Masyarakat Gaza هم بعضنا adalah bagian dari kami. هم جزء منا ويا أهلنا في Masyarakat Gaza yang kami kasihi dan sayangi. يا أحباءنا لا تستجيبوا Jangan dengarkan para penjudi itu. وحافظوا على Jangan jagalah semua tindakan Anda dengan damai. تقومون بها وأي عمل تعملونه ولا تطيعوا Jangan patuhi para penjudi yang egois dan ceroboh. ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون Yang ingin mengubah diri mereka melalui. أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, itu sangat jelas ya penjelasannya, dan karena itu mari kita lihat juga beberapa informasi lain yang diantaranya di sini jelaskan bahwa kabar terkini negosiasi Hamas Israel oleh Qatar ya seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa mediator Qatar ya pada Rabu berusaha untuk merundingkan kesepakatan antara Hamas dan Israel yang mencakup pembebasan sekitar 50 sandera sipil dari Gaza katanya ya, dengan imbalan untuk dilakukannya gencatan senjata selama 3 hari. Jadi hanya 3 hari di sini Bapak Ibu ya teman-teman semua. Lalu lebih lanjut lagi di sini dikatakan bahwa seorang pejabat yang mengetahui perundingan tersebut yang mengatakan bahwa kesepakatan yang sedang dibahas itu dan juga sedang dikoordinasikan dengan pihak AS. Lebih lanjut di sini dikatakan bahwa kesepakatan ini juga akan membuat Israel katanya membebaskan sejumlah sandera. Lebih lanjut lagi ya diuraikan bahwa Bapak Ibu semua dan anak-anak ya Palestina dari penjara-penjara Israel dan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk ke Gaza. Lebih lanjut ini akan menandai pembebasan sandera terbesar yang disandra oleh Hamas sejak kelompok militan Palestina itu menyerbu perbatasan Gaza, menyerang beberapa bagian Israel dan menyandra ke daerah kantong tersebut. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Lebih lanjut lagi di sini jelaskan bahwa Hamas telah menyetujui ya garis besar kesepakatan ini, namun Israel belum dan masih merundingkan rinciannya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau di sini ya diuraikan bahwa kesepakatan ataupun upaya untuk ya negosiasi ini gencatan senjatanya hanya berlangsung selama 3 hari teman-teman ya. Di sini ya imbalannya itu gencatan senjata selama 3 hari. Kalau dari pihak Hamas katanya di sini sudah menyetujui, tetapi Israelnya belum. Nah Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang kemudian menyebabkan pihak Israel tidak ataupun belum menyetujui terkait dengan upaya negosiasi tersebut? Nah kita ingat ya, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika pihak dari banyak sekali ya dari beberapa negara teman-teman menyuarakan mengenai untuk segera dilakukannya gencatan senjata, Israel secara jelas dan tegas mereka tidak mau ya, tidak mau melakukan gencatan senjata kepada pihak Hamas. Dan kita kurang tahu nantinya apakah selanjutnya, karena ini hanya diusulkan selama 3 hari saja ya sebagai syarat untuk pembebasan sandera. Bapak Ibu, apakah Israel bakalan mau ataukah tidak? Tetapi sejauh ini dikatakan pihak dari Hamas sudah mau, sudah menerima, tetapi Israelnya belum. Nah Bapak Ibu semua, di sini sebenarnya menjadi bagus ya, ataupun kemudian ya ini satu topik yang menarik untuk dibahas lebih jauh ya, terutama terkait dengan mengapa Israel belum mau.
Mengapa Israel ya belum memberikan jawaban mau atau tidak? Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Apakah ini terkait dengan sikap tegas Israel yang dari awal ketika pihak Hamas melakukan serangan dadakan kepada mereka, Benyamin Netanyahu langsung mendeklarasikan perang terbuka dan menargetkan Hamas ini akan dibumi hanguskan oleh mereka. Apakah ini terkait dengan itu Bapak Ibu? Ataukah begini kawan-kawan ya? Karena di sini kan dijelaskan bahwa di dalam negosiasi tersebut ya imbalannya adalah untuk melakukan ya dilakukannya gencatan senjata berselama 3 hari. Nah, kalau ini dikatakan 3 hari berarti kan kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang ya. Berarti ya ini menjadi satu kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi genting selanjutnya. Nah, pertanyaan begini kawan-kawan semua, mengapa pihak Hamas mau menerima? Ya, apakah ini bagian dari upaya mereka juga untuk mempersiapkan diri lebih lanjut? Dan Israelnya tidak mau. Apakah ini juga sudah dipertimbangkan oleh pihak Israel bahwa mereka tidak mau memberikan kesempatan kepada Hamas ya yang sudah diserang sekian kali lipat oleh Israel untuk mereka mempersiapkan diri? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan lihat informasi selanjutnya terkait dengan itu. Tapi di sini juga dijelaskan bahwa ya, ruang lingkup perundingan yang dipimpin Qatar itu telah berubah secara signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Namun faktanya perundingan tersebut kini berfokus pada pembebasan 50 tahanan sipil dengan imbalan gencatan senjata selama 3 hari itu. Ya, negara Teluk Qatar yang kaya memiliki jalur komunikasi langsung dengan Hamas dan Israel. Sebelumnya, mereka membantu memediasi gencatan senjata antara keduanya. Kesepakatan semacam itu mengharuskan Hamas menyerahkan daftar lengkap sisa sandera sipil yang masih hidup yang ditahan di Gaza. Nah, ini dia teman-teman ya. Lalu kemudian di sini dikatakan belum ada tanggapan langsung dari pejabat Israel mengenai ya situasi ataupun usulan tersebut ya. Di sini dengan alasan keengganan untuk melemahkan diplomasi atau memicu laporan yang mereka anggap sebagai perang psikologis yang dilakukan oleh Hamas dari Palestina. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan situasinya memang sudah benar-benar mencekam di sana ya. Bahkan di sini Bapak Ibu ini sudah ramai sekali ya. Ini juga yang ramai beberapa jam belakangan itu mengenai serangan Israel ke RS ya Al-Shifa di Gaza yang ini sebenarnya begini kawan-kawan. Jadi situasinya itu ya. Pihak Israel kan beberapa waktu yang lalu merilis sebuah daftar, merilis sebuah temuan bahwa ternyata di bawah terowongan rumah sakit Al-Shifa itu, di bawah rumah sakit Al-Shifa ini kan ada beberapa di bawah ruang posisi di bawahnya itu adalah terowongannya milik Hamas. Lalu kemudian berdasarkan temuan itu menjadi alasan mereka melakukan penggerebekan ya, ataupun kemudian serangan di beberapa area di rumah sakit Al-Shifa. Namun kemudian setelah itu dilakukan teman-teman, ada dua opini yang berkembang di ruang publik. Pertama, ya pihak yang pro Hamas tentu akan mengatakan bahwa tidak ada ternyata. Tetapi pihak dari IDF mengklaim bahwa mereka menemukan, ya bahkan mereka sambilan video ini tuh kawan-kawannya Bapak Ibu semuanya ya. Mereka videoin bahwa mereka menemukan beberapa senjata di RS Al-Shifa itu. Jadi Bapak Ibu semua, itulah situasinya dan mari kita lihat tadi mengenai penjelasan dari Menteri Agama yang menyampaikan persepsi ataupun pandangannya terkait dengan eksistensi Hamas di kota Gaza, Palestina. Dan apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu semua ini justru sangat berbanding terbalik dengan apa yang selama ini dilakukan oleh orang-orang ya yang mendukung Hamas, menganggap Hamas adalah perwakilan dari rakyat Palestina, menganggap Hamas adalah pejuang dari rakyat Palestina. Justru Menteri Agama dari Palestina tadi malah mengutuki dan mengecam tindakan Hamas dan menggarisbawahi bahwa situasi ini tidak ada urusannya dengan Palestina. Dan ini senada dengan yang disampaikan oleh Presiden Palestina beberapa waktu yang lalu, ya, yang mana menyampaikan kecaman terhadap serangan Hamas itu dan juga menggarisbawahi bahwa serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi kalau Menteri Agamanya, Presidennya Palestina sudah bicara bahwa ini tidak terkait dengan Palestina, lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini semangat sekali bicara save Palestine, dukung Hamas, dan segala macamnya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang penting sekali pada akhirnya kita untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, langsung dari mereka yang punya kompetensi, langsung dari mereka yang terlibat langsung ya di sana di Palestina. Dan ini disampaikan oleh Presiden dan juga ya Perdana Menteri dari pihak Palestina. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan
ya situasi yang sedang berlangsung di sana. Dan memang tentu ya saya sekali lagi kembali mengingatkan bahwa kita tentu mengharapkan semoga situasinya memang segera membaik, ya segera tercapai ataupun terwujudnya ya keadaan yang kondusif. Karena begini kawan-kawan, Bapak Ibu semua, yang paling membutuhkan perhatian sebenarnya adalah masyarakat biasa ataupun warga biasa yang tidak bersalah, yang tidak tahu menahu, yang tidak mau terlibat atas situasi yang seperti ini. Jadi itu alasan saya kenapa sering sekali menyampaikan dan menyuarakan ya terkait dengan semoga terwujudnya kedamaian di sana, Bapak Ibu. Ya, tapi memang Israel sudah sangat bertekad, dan mereka sejauh ini, Bapak Ibu, yang nampaknya konsisten ya pada apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bahwa mereka akan menargetkan Hamas ini harus di bumi hanguskan ya. Tapi di atas semuanya itu ya, terlepas dari berbagai pro dan kontra, semoga warga di sana dan semoga situasinya segera kembali membaik ataupun segera kondusif. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai senantiasa, dan terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran.